Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fernanda dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana Aziza. Saya dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Kiniko Ismail, absen 8 dari kelas 11 IPS 2. Saya Salsadina Aulia Rahmi dari kelas 11 IPS 2, absen 32. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ingin menjelaskan apa itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama, serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Jadi, kelompok sosial itu diciptakan oleh anggota masyarakat dan dapat memengaruhi perilaku anggotanya. Solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik merupakan masyarakat yang masih sederhana yang belum mengenal adanya pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dari kelompok luar. Jadi, solidaritas mekanik ini biasanya muncul di pedesaan yang masih sangat sederhana dan mengutamakan kesamaan sikap dan perilaku yang biasanya ada di masyarakat praindustri. Solidaritas organik. Solidaritas organik adalah solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja yang bersifat mengikat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena ada kesaling tergantungan ini, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat. Jadi solidaritas organik ini itu dilandasi untung dan rugi serta cenderung bersifat individualis. Dan solidaritas ini itu masih cukup rendah dan banyak ditemukan pada masyarakat yang ada di kota, yang di daerah kota gitu. Ciri-ciri kelompok sosial solidaritas organik itu memiliki 2 ciri. Yang pertama itu ada menguraikan tatanan sosial berdasarkan perbedaan individu antara rakyat. Yang kedua, ada solidaritas seperti ini terjadi di masyarakat perkotaan. Ciri-ciri solidaritas mekanik merupakan 2 ciri. Yang pertama, ada merujuk pada ikatan sosial yang dibangun atas dasar kebersamaan, kepercayaan, dan adat bersama. Yang kedua itu ada orang yang hidup dalam unit keluarga, suku maupun kota, bisa berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada kelompok lain. Solidaritas seperti ini terjadi dalam masyarakat perdesaan. Contoh konkret solidaritas mekanik yaitu orang merasa terhubung melalui pekerjaan yang sama, pendidikan, agama, dan gaya hidup yang sering didasarkan pada hubungan kekerabatan. Contohnya itu ada kelompok-kelompok adat yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Misalkan suku Baduy dalam di Banten, suku Anak dalam di Jambi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh konkret solidaritas organik. Organik artinya adalah ketergantungan individu satu sama lain yang timbul dari spesialisasi pekerjaan yang saling melengkapi. Sebagian besar peradaban modern bekerja berdasarkan prinsip ini. Sebagai contoh sederhana, petani menghasilkan makanan untuk memberi makan para pekerja pabrik yang produksi traktor. Pada akhirnya memungkinkan petani untuk menghasilkan lebih banyak hasil panen dengan traktor. Organik dan mekanik adalah kalau mekanik adalah kesadaran kolektif kuat, hukum represif dominan, individualitas rendah, konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting, bersifat primitif atau pedesaan. Secara relatif saling ketergantungan itu rendah. Sedangkan dari solidaritas organik, kesadaran kolektif lemah, hukum restitutif dominan, individualitas tinggi,
konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum itu penting, bersifat industrial perkotaan, saling ketergantungan yang tinggi. Persamaan solidaritas mekanik dan organik adalah teorinya tentang perkembangan masyarakat. Tipe solidaritas berkolerasi dengan tipe masyarakat. Dua jenis solidaritas sosial yang dirumuskan oleh Emile Durkheim.